Jesus, I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you,
my sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a worship from my heart. Let this be a worship from my heart for you, my King. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saya mengajak saudara membaca di dalam surat Filipi. Surat Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Surat Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Saya bacakan ya saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan ingin mengubah hidup, cara berpikir, berperasaan seperti Yesus Kristus. Ya, kita kalau berpikir, ya saya tidak bisa mengubah, watak saya begini tidak bisa diubah. Dengan berkata begitu, saudara, sampai kapanpun saudara tidak bisa berubah. Ya. Tetapi kalau saudara percaya bahwa pasti bisa, Roh Kudus akan mengubah hidup saudara. Ya. Lantas kita ini ingin mendalami lagi ya. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Di dalam bahasa Indonesia memang dijelaskan pikiran dan perasaan, dua kata, supaya
kita jelas, ya. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu cuma pikiran, perasaan itu ditulis dalam satu kata. Ya, bukan dua kata, satu kata, yaitu phroneite. Itu kata kerja dari phroneo. Satu kata. Nah, kalau kita tahu bahwa bahasa aslinya itu cuma satu kata, maka kita lantas bisa mendalami lagi kata pikiran dan perasaan itu sebetulnya hati kita ini, saudara. Pusat dari pikiran dan perasaan kita. Ya, hati kita itu pusat pikiran dan perasaan kita. Hendaklah hati kita itu seperti Yesus. Nah, dengan ini lantas kita lebih maju lagi, ya, hati nurani, ya, ada istilah atau kata-kata hati nurani. Itu saya temukan di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dikatakan hati nurani itu hati yang diterangi oleh Allah. Dengan kata lain, hendaklah kamu pikiran dan perasaanmu, hatimu itu seperti Yesus. Artinya hatimu itu diterangi oleh terang daripada Allah. Ya. Nah, lawan katanya yaitu hati yang digelapkan, dibutakan oleh setan. Kalau kehidupan kita tidak bisa diubah, ya, hidup kita tidak bisa diubah, hati kita tidak bisa diubah, itu sama dengan hati kita itu digelapkan, dibutakan oleh kuasa kegelapan. Mungkin saudara ingin tahu ayatnya, ya. Ayo kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saudara mesti memperhatikan ini sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita tidak pasif, ya, apatis, statis, ya cuma segini aja. Tuhan tidak mau, Tuhan kepingin supaya hati saudara itu diterangi oleh terang dari Allah. Ya, coba itu dikatakan begini. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Ya, dengarkan ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi orang yang tidak bisa diterangi oleh terang Allah itu orang Kristen. Ngomongnya percaya tapi sebetulnya tidak percaya. Ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya, ya, atau hatinya telah dibutakan oleh ilah zaman. Jadi saudara-saudara, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, tadi dikatakan, nek dak bisa mempunyai pikiran dan perasaan dari Yesus Kristus, artinya kita tidak mempunyai hati nurani, ya.
hati yang diterangi oleh Allah, maka kita tetap buta, tetap gelap. Kita bilang percaya kepada Tuhan, tetapi percayaan itu cuma omongan tok. Tidak diwujudkan di dalam kenyataan hidup kita. Ya. Saya bacakan lagi, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Lalu yang pikirannya telah dibutakan, gelap ya, oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya. Jadi tidak bisa melihat cahaya sebab buta. Ya. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Hendaklah pikiran hatimu itu seperti Kristus. Sebab dengan itu kita bisa melihat kemuliaan Kristus. Bahwa dia adalah gambar Allah. Allah itu tidak bisa dilihat. Tetapi waktu Allah menjelma menjadi manusia seperti Yesus Kristus, Allah baru bisa dilihat. Ya, kalau kita mempunyai pikiran dan perasaan atau mempunyai hati seperti Yesus, maka kita itu mempunyai cahaya seperti Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, itu sebabnya kalau saudara ingat beberapa hari yang lalu saya bawakan tentang suatu jerat, suatu perangkap bagi manusia, yaitu kalau manusia itu tanpa berpikir, mengatakan apa saudara? Kudus. Artinya manusia itu tidak tanpa berpikir, tanpa berperasaan, tanpa hati nurani berkata kudus, tanpa berpikir berkata percaya, tanpa berpikir berkata kasih, tapi buktinya tidak ada. Ya saudara, buktinya tidak ada. Kita amin, percaya, tetapi tidak terwujud di dalam hidup kita. Hidup kita masih gelap, dibutakan oleh ilah zaman. Ya. Oleh sebab itu, kalau saudara ingat ya, saya pernah memberikan falsafah Jawa yang bagus sekali. Ya. Ojo rumongso bisa, tapi bisa rumongso. Itu kata-kata sederhana tapi artinya bagus sekali. Ini falsafah tercetus. Orang yang betul-betul mengerti hatinya yang diterangi oleh terang Allah. Ya. Ojo rumongso bisa. Artinya merasa bisa. Jadi sembarang merasa wah bisa. Jadi wong Kristen bisa. Ngomong amin bisa. Ngomong kasih bisa. Rumongso bisa. Tetapi supaya kamu itu bisa rumongso. Iso ngrumangsani. Ya. Nek aku kusakjane wong dosa. Ya saudara-saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang maju. Ya. Jangan kita mau, ya memang saya keadaan gini.
Ya apa? Saya umpamanya suruh mencuri malu. Ya. Tapi keadaan saya begini, kekurangan. Kenapa kekurangan? Kenapa kekurangan? Tuhan Yesus berkata, Aku datang supaya mereka memperoleh hidup, hidup dan berkelimpahan. Nah, kalau kita berkekurangan, menunjukkan bahwa kita ini masih digelapkan. Mata hati kita dibutakan untuk kemuliaan daripada Tuhan. Ya, saudara, mata hati kita itu digelapkan oleh ilah zaman. Sehingga kita tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Yesus. Bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, saudara, oleh sebab itu, mari kita berubah. Yang mengubahkan itu bukan kita sendiri. Asal kita itu mau. Tadi bisa rumongso. Jadi bisa ngrumangsani bahwa aku ini perlu diubah. Tidak bisa mengubah diri, tidak bisa diubah oleh kuasa Roh Kudus. Ya, beberapa waktu yang lalu kan saya sudah sampaikan pada saudara itu bagus sekali. Tuhan Yesus berkata, kalau saudara masih ingat ya, Tuhan Yesus berkata, masuklah ke tempat yang dalam. Ya, tebarkan jalamu, menangkap ikan. Artinya, saudara, Tuhan itu menghendaki supaya kita masuk lebih dalam. Jangan hanya jadi orang Kristen pinggiran saja. Masuk lebih dalam. Saudara akan melihat mujizat-mujizat. Nah, saudara tidak mau masuk. Saudara tidak bisa melihat mujizat dari Tuhan. Ya, masuk ke tempat yang dalam. Nah, contohnya, waktu Tuhan berkata demikian, Petrus berkata, loh, Guru, semalam-malaman saya susah payah di tempat yang dalam. Saya berusaha untuk mencari ikan, tetapi seekor pun tidak dapat. Ini Petrus yang masih dibutakan oleh ilah zaman. Petrus yang hidupnya masih gelap. Dia membandingkan guru dan saya. Guru, tetapi guru tidak tahu, tidak berpengalaman tentang nelayan. Nelayan itu sudah pengalaman, tidak mungkin pada siang hari masuk ke tempat yang dalam. Tapi Petrus berusaha. Nah, ini baiknya. Petrus berusaha untuk ke dalam. Ya. Guru, semalam-malaman saya bersusah payah mencari ikan, tapi tidak ono. Mana mungkin siang ini bisa dapat ikan. Tapi oleh karena guru, saya akan masuk ke tempat yang dalam. Artinya, Petrus itu berusaha. Mungkin saudara berkata, loh, tidak iso saya ini ngubah. Watak saya memang begini, tidak iso diubah. Lah nek memang saudara bilang tidak iso, sampai kapanpun juga tidak bisa. Tetapi Petrus dia berkata, karena guru saya coba berusaha. Ya, berusaha.
Saudara harus berusaha untuk mencapai pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Oh, itu perlu sekali, saudara. Waktu Petrus berusaha, walaupun secara manusia tidak mungkin bisa dapatkan ikan di tempat yang dalam pada siang hari. Tapi dia berangkat masuk ke dalam dan baru melihat mujizat daripada Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Waktu dia melihat mujizat itu, kan sudah saya terangkan pada waktu itu. Waktu dia melihat mujizat itu, dia berkata, Tuhan, tinggalkan saya. Pergi Tuhan, tinggalkan saya. Saya ini orang yang berdosa. Nah, kalau tadinya Petrus rumongso iso, pinter, merasa dirinya itu pinter, pengalaman untuk mencari ikan. Tetapi waktu dia melihat mujizat daripada Tuhan, dia sekarang jadi iso rumongso, ngerumangsani, nek guru itu lebih hebat dari saya. Oleh sebab itu dia berkata, pergilah Tuhan. Aku ini orang berdosa Tuhan, pergilah. Dan akhirnya nek saudara baca riwayat dari Petrus, kisah para rasul itu luar biasa. Tuhan pakai luar biasa. Dengan dia diubah hidupnya. Oleh sebab itu, saudara, ya, dikatakan hendaklah, ya, Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, ya, hendaklah pikiran dan perasaanmu itu seperti Yesus. Hendaklah, kata hendaklah itu berusahalah. Ya, berusahalah. Ojo ya saku wis gini nih, sudah iso, sudah gini. Sudah iso sungguh kalau saudara cuma begitu. Tetapi kalau saudara mau seperti Petrus, tidak mungkin Tuhan. Malam-malam saya tidak dapat ikan. Oh boleh siang gini. Tetapi karena guru yang menyuruh, karena saya disuruh, saya berusaha. Saya masuk tempat dalam. Dan dia melihat mujizat yang besar. Perubahan yang besar sekali. Saudara-saudara, itu sebabnya. Ya, mari kita renungkan betul-betul firman Tuhan ini. Lah nek kita cuma gini tok, ya. Lantas apa artinya ini, saudara-saudara? Ya. Terus saudara mungkin berkata begini, lantas saya ini harus berbuat apa? Tuhan berkata, ya, sudah saya ungkapkan bolak-balik, berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh saudara mendengar, kepengen saudara. Tapi tubuh itu lemah. Matius 26 ayat 41. Saudara kepengen tapi tubuhnya lemah. Oleh sebab itu berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kata berjaga-jaga itu podo mbek tadi Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah pikiranmu dan perasaanmu ada seperti Yesus. Itu hati kita itu pusat dari pikiran perasaan. Dan hati kita itu pusat daripada berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga artinya sadar. Dan berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara akan melihat mujizat Tuhan.
Berdoa, saya sudah katakan bolak-balik, rahasia berdoa, saudara-saudara ya. Saya sudah sering katakan rahasia berdoa itu yaitu satu, ya. Kita sering dengar kata-kata meditasi. Ya. Saya sudah uraikan, tapi saya kepingin supaya ini betul-betul saudara kerjakan meditasi. Ini meditasi itu dulu dicetuskan oleh orang-orang Katolik. Ya. Saya tidak berbuat yang tidak baik atau menanggapi yang tidak baik, bukan. Cuma saya ingin ini dicetuskan oleh orang Katolik, meditasi. Nah, caranya dia pergi ke tempat yang sepi, bangun suatu biara, di sana dia bermeditasi. Ya. Tapi arti kata meditasi itu tidak harus begitu. Ya. Upamane saudara itu tidak bisa memusatkan diri kepada Tuhan. Ya. Saudara perlu sing tenang. Ya. Sing tenang. Nah pikirane gak tenang, meskipun saudara di tempat yang tenang ya tetap gak tenang, saudara. Nah, arti kata meditasi itu berusaha di tempat yang ramai sekalipun, saudara bisa berkonsentrasi kepada Tuhan. Ya. Nek doa itu harus berkonsentrasi kepada Tuhan. Nah, lalu melahirkan kata kontemplasi. Kontemplasi itu artinya merenungkan. Ya, seperti firman Tuhan yang baru kita dengar itu kita renungkan. Aku sakjane dak iso Tuhan. Ya, sama dengan Petrus. Sakjane saya ini sudah capek Tuhan. Wah, semalam-malaman kanginan, perlu kudanan, kena ombak yang besar, tidak tidur tapi tidak dapat ikan. Mana mungkin siang bisa dapat ikan? Tetapi Petrus merenungkan. Coba saya berusaha pada siang hari masuk ke tempat yang dalam. Ya, merenungkan. Seperti firman Tuhan itu saudara renungkan. Ya. Firman Tuhan direnungkan setelah saudara bisa memusatkan diri kepada Tuhan, direnungkan saudara. Dan setelah saudara merenungkan, saudara akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Yaitu yang disebut refleksi. Refleksi itu suatu sentuhan dari luar. Ya, misalnya ono nyamuk, saudara secara gerak refleks saudara ceplek nyamuk itu ya. Saudara waktu saudara berkonsentrasi kepada Tuhan, merenungkan, oh pikiran Tuhan itu ada terang. Pikiranku itu digelapkan oleh setan. Saudara merenungkan betapa indahnya kalau saya bisa memperoleh terang daripada Tuhan. Itu kontemplasi, merenungkan. Dengan penuh kesungguhan hati, Tuhan akan memberi sentuhan di dalam dirimu. Oh, sentuhan Tuhan itu berarti mujizat daripada Tuhan. Ya, saudara, oleh sebab itu Filipi pasal 2 ayat 5, saudara ingat-ingat. Hendaklah dalam hidupmu bersama itu
itu ada pikiran dan perasaan yang seperti Yesus. Ojo pikiran dan perasaan seperti aku dewe. Seperti saya, seperti keadaan saya ini, saudara, tidak akan bisa menjadi lebih baik. Sebab saudara itu sudah digelapkan, dibutakan oleh setan. Tidak bisa saudara menjadi lebih baik. Kalau mau, mari. Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu selalu memberi kesempatan bagi kita untuk menjadi terang bagi Yesus Kristus. Ya, ayo kita sama-sama berdiri, saudara. Kita akan berdoa, ya. Renungkan betul-betul tiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan, ya. Renungkan betul-betul dan berusaha. Waktu berdoa itu saudara coba pusatkan seluruh perhatian saudara kepada Tuhan. Artinya hanya aku dengan Tuhan. Tidak ada pikiran lain, hanya aku dengan Tuhan. Ya. Lalu saudara merenungkan, siapa aku ini Tuhan? Aku ini siapa Tuhan? Kekuatanku, kepinteranku, dan sebagainya. Tidak ada apa-apa Tuhan. Tetapi kalau aku bisa mencapai pikiran dan perasaan daripada Kristus. Seperti Petrus waktu dia bisa tahu bagaimana pikiran daripada Yesus. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Waktu dia mencoba bertolak ke dalam, dia melihat suatu mukjizat yang luar biasa. Ya, ayo kita berdoa semua. Oh Roh Kudus, sentuhlah hati kami Tuhan. Jamahlah hidup kami. Supaya kami tahu siapa kami sebetulnya Tuhan. Dan kenapa hidup kami hanya begini saja Tuhan. Dan kami tidak mampu Tuhan memancarkan akan terang dari Kristus Yesus dalam pikiran dan perasaan kami atau dalam hati nurani kami Tuhan. Biar kesempatan ini Tuhan tidak kami sia-siakan. Kami renungkan betul-betul Tuhan. Supaya kehidupan kami diubah. Kalau kami tidak bisa berubah, kami masih berada pada sifat, tabiat, atau karakter kami yang seperti ini. Tuhan, kami tidak akan bisa menikmati mujizat-Mu yang luar biasa, Tuhan. Mari pada pagi hari ini, Engkau, Roh Kudus, jamah kami. Supaya kami pulang dari tempat ini, kami lain sama sekali daripada sebelumnya. Terima kasih Bapak. Pulanglah saudara-saudaraku yang kekasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, katakanlah bersama-sama, amin.